Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Enam kantor dinas di Pemkab Jayapura terbakar. Sebuah eskavator dibakar orang tak dikenal di Maibrat, Papua Barat Daya. Blokade jalan yang dilakukan sekelompok masyarakat dibubarkan polisi di Mimika, Papua Tengah. Banyak generasi muda atau masyarakat yang saat ini tidak lagi mengingat dengan baik dan memaknai pesan penting dari Sumpah Pemuda yang pernah dideklarasikan 95 tahun yang lalu. Kalau Ibu nggak hafal, kenapa Ibu? Nggak hafal memang, sampai sekarang belum hafal. Oke. Kalau Bapak hafal nggak? Ya bisa, si tua yang muda-muda saja. Tapi masih hafal nggak? Lupa-lupa? Lupa-lupa? Lupa-lupa. Dalam rangka Sumpah Pemuda, sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan memberikan BBM Pertamax gratis seharga Rp28.000 bagi mereka yang menghafal dengan benar teks Sumpah Pemuda. Hafal Sumpah Pemuda enggak? Hafal, Mas. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pertamina sengaja meminta SPBU di sejumlah daerah di Indonesia untuk melaksanakan program BBM gratis bagi warga yang menghafal teks Sumpah Pemuda dengan benar. Program 28.000 Pertamax ini program apa ini Pak Albert? Ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Untuk 28 itu diprogramkan untuk 1 hari, ini hari saja, tanggal 28. Ini khusus untuk Pertamax saja Pak ya? Untuk khusus Pertamax. 28.000 ya? Iya, 28.000. Untuk berapa orang Pak jatahnya nih? Untuk SPBU 20 orang. 20 orang ya? Khusus untuk motor saja? Untuk motor. Untuk motor ya? Kalau mobil tidak ada? Kalau mobil ya mungkin tidak ada info jadi. Oke. Sebaiknya Sumpah Pemuda tidak hanya dihafal, tapi dimaknai juga sebagai momen bersejarah, memupuk jiwa nasionalisme bagi generasi muda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan meminta setiap polisi selalu mewaspadai gerakan teroris kendati situasinya kondusif. Menurut Kapolres, jaringan teroris yang tertangkap beberapa waktu lalu di Merauke merupakan pelarian anggota teroris yang terdeteksi Densus 88 dan masuk daftar pencarian orang. Teroris yang mungkin terjadi di tahun-tahun yang lalu, saya sampaikan bahwa itu kewenangan daripada teman-teman dari Densus 88. Ya. Dan kalaupun itu ada, itu pelarian daripada luar wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Ya, jadi itu mereka masuk ke sini sudah terdeteksi dan dihindarkan, pimpinan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa, cuman memang sudah DPO ya. Tidak ada, selama saya memimpin di Kabupaten Merauke ini, tidak ada yang saya lihat musuh. Siapapun itu, ya, karena mereka bagian daripada warga negara Indonesia. Tugas kami TNI Polri dan pemerintahan untuk membina mereka seperti itu, supaya kembali dengan aturan yang ada dan hidup sebagaimana mestinya dengan masyarakat yang lainnya. Polisi juga menghimbau warga segera melapor jika menemukan gerak mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 3 pasangan baca pres dan bacawa pres akan maju dalam pemilu 2024. Pada Februari tahun depan, mereka akan bertarung untuk menjadi presiden dan wakil presiden hingga 5 tahun ke depan. Kendati kampanye belum dimulai, sudah banyak janji yang dilontarkan ketiga pasangan bakal capres dan cawapres. Banyak harapan diletakkan pemuda asli Papua di pundak Presiden Indonesia mendatang. Berikut harapan para pemuda Papua yang kami rangkum untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang.
Saya sebagai seorang pemuda Papua ingin memiliki pemimpin yang bisa membangun Papua di bidang ekonomi, sosial, dan budaya supaya membangun Papua menjadi lebih baik dan membuat Papua lebih damai. Saya harapkan siapapun yang menjadi presiden nantinya bisa membangun Papua dari bidang ekonomi. Siapapun mungkin yang menjadi presiden, saya harap bisa membangun Papua mungkin di bidang kesehatan, pendidikan, dan menjadi presiden. Saya berharap bisa membangun Papua dengan baik Di bidang apa? di bidang transportasi, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Indonesia telah memilih 3 calon presiden dan saya berharap bisa salah satu di antara mereka sudah menjadi presiden Indonesia. Kiranya mereka mau membangun Papua menjadi lebih baik di dalam bidang kesehatan. Tanah Papua masih tertinggal dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, sumber daya manusia, dan paling utama, keamanan. Para pemuda berharap siapapun yang kelak memimpin Indonesia harus memberikan perhatian serius jika tidak ingin Bumi Cendrawasih memisahkan diri dari NKRI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.